Bagi tersangka, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan. Saudara HK dalam beberapa kesempatan sudah menyatakan beliau akan taat terhadap prosesnya. KPK buka opsi keluarkan surat penangkapan untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto jika kembali tak hadir. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, membuka opsi mengeluarkan surat perintah penangkapan, Springkap, apabila Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, kembali tidak memenuhi panggilan penyidik. Hal itu bisa terjadi jika Hasto kembali tidak hadir ketika dipanggil sebagai tersangka. Bagi tersangka, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan. Kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 6 Januari 2025. Hasto pada Senin ini dipanggil KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan kasus yang menjerat ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Namun, Hasto tidak bisa memenuhi panggilan penyidik dikarenakan telah terjadwal acara rangkaian hari ulang tahun, HUT PDI Perjuangan. Dia meminta dijadwalkan ulang setelah 10 Januari, atau sesudah acara HUT PDIP. KPK sudah menyetujui permintaan ulang yang diajukan Hasto Kristianto selepas tanggal 10 Januari. Namun, KPK belum menentukan tanggal pasti pemanggilan ulang Hasto. KPK, kata Tessa, untuk saat ini berharap Hasto akan memenuhi panggilan yang akan dijadwalkan ulang nantinya. Saudara HK dalam beberapa kesempatan sudah menyatakan beliau akan taat terhadap prosesnya. Partainya juga akan menghormati prosedur dan proses hukum yang sedang berjalan, katanya. Saya pikir ini kita tunggu saja, kita ikuti. Semoga beliau di tanggal yang nanti sudah disepakati dengan penyidik akan hadir di Gedung Merah Putih dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Ujar Tessa. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A, atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21, atau pasal 13 UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Laoli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.